Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu pembahasan kita bulan lalu. Kita sudah membahas doa-doa dari Al-Quran dan hadis yang doanya meminta kepada Allah agar hidayah itu tetap berada di dalam diri kita. Sedangkan bulan yang sebelumnya kita juga membahas doa-doa dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, pada malam ini kita coba lihat doa-doa baik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sunnah tentang bagaimana salahuddin fid dunya wal akhirah, kebaikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu yang kita minta. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini doa diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah? Karena salahuddin, kebaikan kita, baiknya kita beragama, itu sangat penting. Mari kita lihat Bapak dan Ibu beberapa doa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya kepada kita tentang kita meminta kepada Allah agar kita beragama ini hendaknya beragama secara baik. Tidak hanya asal-asal beragama. Agama tidak hanya sebagai lip service. Agama tidak hanya sebagai identitas, tetapi beragama, bagaimana agama itu menuntun kita di dunia dan di akhirat. Karena tanpa agama, hidup kita ini akan terombang-ambing. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ayat-ayat doa-doa di dalam Al-Quran. Pertama, doa yang sudah hafal bagi kita. Doa ini biasa dibaca kalau kita doa sendirian bersama-sama, paling akhir doa itu kita baca. Setelah kita minta 1, 2 sampai 20, lalu baru kita tutup doa kita dengan doa ini. Apa bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa namanya doa kebaikan beragama, doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, bunyi doanya kan begitu, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami, hadirkan kepada kami, berikan kepada kami apa yang kita minta, yaitu fid dunya hasanah. Di dunia ini kita hidup dalam keadaan baik, itu maksudnya. Kita minta kepada Allah agar kita tampil di dunia ini dengan baik. Kita minta pada Allah agar dunia ini baik untuk kita. Jangan sebaliknya, dunia menjerumuskan kita, dunia merugikan kita. Tetapi kita minta hendaknya dunia ini menjadi ladang kebaikan bagi kita. Itu maksudnya. Yang dunia itu apa? 3. Kata Bu Hamka, 3 tahta, wanita, harta. Itu yang dunia itu.
Tapi kalau dikembangkan ini Bapak dan Ibu luar biasa. Kalau kita dapat tahta, hendaknya tahta itu menjadi sumber kebaikan bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat. Orang punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya pengaruh. Nah, maka bagaimana semua itu menjadi ladang ibadah baginya, ladang amal baginya. Dan bukannya untuk sendiri saja, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Jangan punya jabatan, punya kekuasaan, tetapi untuk kelompok-kelompoknya sendiri. Yang kedua, dunia itu harta. Nah, diberi oleh Allah kita harta sedikit, apalagi banyak, hendaknya harta itu menjadi hasanah, menjadi ladang amal, menjadi ladang pahala bagi kita, bagi keluarga, bagi tetangga, dan bagi orang lain. Jangan harta itu hanya untuk kita sendiri, tapi hendaknya harta itu juga dirasakan oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya harta itu menjadi hasanah? Itulah di dalam Islam itu Bapak dan Ibu diatur oleh Allah harta kita itu. Mentang-mentang kita yang berusaha, bekerja, tapi kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Buktinya, kalau harta itu hilang, kita disuruh oleh Allah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Gimana kita mengatakan nih, korator den, kopitih den, rumah den, koto den. Bapak Allah mengatakan lillah. Kita berusaha, ya Allah yang mengasih. Kadang-kadang ini yang tidak dipahami oleh manusia. Dia menyangka kalau yang sudah ada di tangannya itu adalah milik dia. Oleh karena itu diatur oleh Islam Bapak dan Ibu. Ada zakat. Kalau uang kita sudah, harta kita sampai senisab, sampai setahun, keluarkan zakatnya. 2,5% yang diminta oleh Allah. Kecuali kalau umpamanya kita membangun rumah, lalu ketika digali pondasinya ada harta karun, itu 20%. Tapi 2,5%. Berapalah 2,5%? Enggak. Bapak Ibu dikasih oleh Allah uang 1 miliar aja. Nah, 2,5% dari 1 miliar 25 juta Pak Haji. Dikit kan? Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala sangat bijaksana. Kalau petani, zakatnya besar daripada pedagang, pengusaha. Petani zakatnya ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau umpamanya sawahnya ya tidak dibiayai dengan irigasi, maka 10%. Kalau dibiayai airnya, bayar, beli, maka 5%. Ba'ako pedagang, pengusaha, zakatnya 2,5%. Karena Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Bukan berarti petani itu tidak berat perjuangannya. Tapi kalau dibandingkan, ini ulama yang bicara, kalau pedagang, pengusaha, nangga dipikirnya banyak. Ya enggak Pak Haji? Buka usaha, Bu. Nah, yang dipikirkan modal usaha, kemudian biaya,
sewa ini ongkos gaji karyawan, banyak dipikirkan, risikonya berat. Oleh karena itu Allah SWT maha bijaksana, makanya zakatnya 2,5% ya. Tapi kalau petani, jangan Ustaz dia tidak pernah petani itu yuk. Ini dibahas oleh agama. Kenapa petani zakatnya 5%? Karena petani sudah tanam padi, kemudian 2 bulan sesudah itu pupuk, kemudian dia bisa mengerjakan yang lain. Tanam ladu batu Ustaz, bareng risikonya, yuk. Tapi lebih beratlah para pengusaha, para pedagang. Petani yang besar adalah tawakalnya. Pengusaha di samping tawakal, jihadnya. Dikeluarkan zakatnya 25%. Kalau tidak bisa zakat apa? Kita beri infak, sedekah. Atau jalur lain, ada namanya wakaf. Sekarang ada pula namanya Pak Bu, wakaf produktif namanya. Kita wakafkan uang kita atau toko kita, umpamanya kan, atau kendaraan kita, atau tanah kita, tapi untuk ada penghasilannya. Kalau itu sudah kita lakukan, barulah tadi namanya harta tadi menjadi hasanah. Kemudian yang ketiga adalah wanita. Maksudnya apa? Bandaknya wanita-wanita muslimah ini menjadi kebaikan. Tidak justru sebaliknya menjadi pengundang maksiat. Itulah makanya Pak Bu, di dalam Islam itu wanita itu lebih banyak pantangannya daripada laki-laki. Dari segi menutup aurat saja, laki-laki kok Pak, ya, aurat kita dari pusat sampai ke lutut. Tapi jangan mentang-mentang begitu sembahyang pakai boksense. Ya, sah tapi tidak batal hati kepada Allah. Tapi kalau wanita auratnya selain muka dan telapak tangan. Selain muka dan telapak tangan. Nah, kenapa gitu? Karena wanita itu menjadi sumber hasanah. Wanita rabbatul bait adalah ibu rumah tangga. Para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para ulama-ulama soleh itu adalah lahir dari wanita-wanita yang baik. Makanya di dalam ayat dikatakan at-thayyibun lit-thayyibat, al-khabisun lil-khabisat. Laki-laki yang baik dia harus berpasangan dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang tidak baik agamanya jangan nikahkan dengan wanita yang baik. Jadi itu Pak Bu. Nah, ini kalau kita kembangkan, doa ini kita bacakan. Fi ba'di hayatina Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi setelah di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Jadi kita minta pada Allah, di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Itu nikmat. Di dunia kita selamat dari segala yang mencelakakan kita. Diberi kita oleh Allah rezeki, biar tidak banyak tetapi berkah. Banyak berkah, alhamdulillah. Ada orang kaya di dunia ini, tapi kekayaannya itu menjadi sumber kebaikan pula bagi orang lain.
Itu namanya hasanah. Imam Al-Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddinnya mengatakan itu namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya sejalan dengan ayat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Sanang di dunia kok, sanang pula di akhirat. Itu kita minta. Nah, itu udah berulang-ulang kali Pak kita minta doa itu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi jangan, kata Imam Ghazali, ada orang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia memang sukses, senang hidup, tapi di akhirat celaka. Nauzubillah min zalik. Di dunia diberi oleh Allah kecukupan, kelebihan rezeki, hidupnya tidak ada yang susah, semuanya tersedia, tapi dia tidak menggunakan fasilitas dunia itu untuk membahagiakannya di akhirat, tapi justru dunia itu dijadikannya sebagai ladang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tidak terkendali Bapak Ibu. Memang kadang-kadang orang Pak Bu ketika hidup dalam kekurangan bisa mentaati Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan ulama, rajin sholat, rajin berdoa. Tapi kadang-kadang manakala dia sudah mendapatkan fasilitas banyak di dunia ini, di situ mulai lupa. Jadi kadang-kadang adalah hikmahnya. Kalau orang diagih di Allah umpamanya ini kurang dalam keadaan berkekurangan, itu takdir, berarti apa? Allah, skenario Allah. Allah tahu itu, ini orang, kata Allah, kalau dikasih dia harta banyak, dikasih dia kesenangan dunia yang banyak, hanya nanti lupa dia kepada Allah. Padahal dia bangun pagi, kerja keras, pulang sore malam, tapi ya kehidupannya seperti itu juga. Nah, kembalikan sajalah kepada agama lagi. Ini takdir. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ini tidak disenangi, tapi oleh Allah ini baik, kata Allah untuk. Dan itu sudah ada contoh sejarahnya. Tokoh-tokoh di zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'in. Kita sebut aja lah dua contoh. Di zaman Nabi ada namanya orang bernama Sa'labah. Mungkin tidak ada orang sebangsa awak di gini kan. Nasa miskin itu mana ada kain sarung saja untuk sholat bergantian. Awak kan sarung awak berpuluh mungkin di lemari itu. Tapi ketika dia diberi oleh Allah nikmat sampai tidak sholat lagi ke masjid, diminta zakatnya dia tidak mau. Nah, di zaman Nabi Musa ada orang namanya Qarun, merengek-rengek kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan aku ini jadi orang kaya. Doakan. Tapi setelah kaya, ya, dia enggan untuk mengeluarkan zakat, bahkan menjadi sombong dengan kekayaannya. Jadi Bapak Ibu, kata Al-Ghazali, jangan sampai kita ini di dunia kita bahagia, senang, sentosa, sejahtera, tapi di akhirat merana, menderita. Padahal hidup di dunia ini, kesenangan di dunia ini merana Pak, merana kesenangan dunia Pak. Makanan bara lamanya, minuman bara lamanya gitu. Ada kata orang di situ tuh masakan yang paling baru terbaru, payu itu. Payu makan itu. Kata orang dunia ini sampai sikonya, perongkongan. Lah, turun di siko. Ada lah nikmatnya sebentarnya. Apa saja dunia itu nikmatnya sebentar. Maka Allah katakan, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu hanya sesaat.
nonton Wak, ya, kok sebentar ada pertandingan bola gitu, main bola, ya kan, bukan main, komentatornya begini ini, ya Pak, 2 kali 24 menit ya, apa saja Bu, akankah kita korbankan, sementara di akhirat nanti kesenangannya abadi. Itu makanya Pak Bu, di dalam Islam itu kan ada hukum itu 5. Nah. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima mubah. Yang mubah ini loh, itu mubah boleh, makan boleh, minum boleh, berpakaian boleh, jalan-jalan boleh. Tapi yang mubah itu bisa dia jadi pahala, bisa dia menjadi dosa, dan bisa pula mubah itu mengurangi kenikmatan di akhirat nanti. Apa contohnya Ustaz? Contohnya Bu, keliling-keliling, healing-healing, jalan-jalan, traveling, jogging, nah, itu kan boleh. Kalau niat kita jalan-jalan itu Sumatera Barat, keliling Sumbar, keliling Indonesia, luar negeri, karena uang kita banyak. Kalau motif kita, tujuan kita keliling-keliling itu adalah untuk mencari, melihat kebesaran keagungan Allah, pahala dia. Hukumnya boleh, jalan-jalan, kamu masuk Pak, silakan. Tapi niatkanlah, mulai dari rumah itu niatkan, ambo keliling Sumbar jemaah Masjid Jihad, ambo keliling Sumbar dengan jemaah BKMT. Niatnya apa? Untuk melihat kebesaran Allah. Siru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tahu tuh, berjalanlah kamu di muka bumi ini. Lihat, kata Allah itu. Nampak lewat bagaimana ya danau itu indahnya, bagaimana laut itu pantainya indah gitu. Subhanallah. Itu kalau itu niat Pak, dapat pahala. Tapi jalan-jalan niatnya apa? Untuk bermaksiat. Ada orang mabang bapaknya tak, kalau perempanjang kok nanti nampak ada orang, apa keluar Sumbar, keluar Negari, jalan-jalan. Niatnya adalah untuk berbuat dosa, maka itu hukum boleh menjadi haram dari pekerjaan. Yang ketiga, jalan-jalan boleh. Al aslu fil asya al ibahah, boleh. Umpamanya Pak, kita jalan-jalan niatnya tidak untuk mencari kebesaran Allah, niatnya bukan untuk bermaksiat, tapi niatnya Pak untuk mencari kesenangan saja. Baiklah Bu, Pak, jalan lah, kalian Sumbar lah, enggak. Apa? Supaya kita refreshing. Capek kita kerja seminggu, udah sebulan 2 bulan kita kerja, lalu kita jalan-jalan. Oke, jalan kita kemana? Keliling Sumbar. Apa tujuannya? Hanya untuk sekedar bersenang-senang. Maka kata ulama kita tidak bermaksiat, tetapi kesenangan di dunia itu mengurangi kesenangan di akhirat nanti. Mana yang akan kita pilih? Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan, motifnya itu dulu Pak, niatnya dulu. Makanya Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu dengan niat. Minum hukumnya boleh. Minum hukumnya boleh. Tapi bisa minum itu menjadi pahala dia. Berpahala. Niatkan kita minum supaya kita sehat. Kalau sehat kita bisa beribadah, bisa baca Al-Quran, bisa ke masjid, bisa bantu orang lain, bisa gotong royong, lain-lainnya. Jadi ibadah deh. Nah Bapak dan Ibu, jadi itu kata Imam Ghazali. Kalau yang kedua ini jangan sampai sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang ketiga,
kata Ghazali, ada orang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kurang beruntung hidupnya di dunia, hidup pas-pasan, tidak bisa healing-healing, tidak bisa makan lama-lama, rumahnya sederhana, tidak bisa hiburan kesana kemari, yang dimakannya payah. Tapi apa? Nah, dia tetap konsisten, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, sholat tahajud, zikir. Kemiskinannya, kekurangannya itu tidak membuat dan menghalanginya untuk beribadah. Karena ada pula orang jadi alasan, bah ndak payah-payah kamu saji, yo bah kamu saji, awak mengakeh taruih kata. Kalau ndak mencotok, awak ndak makan dong. Kata. Iyo, tapi jangan sekali gara-gara mencari ya kehidupan itu, masa ndak sempat ke masjid, masa ndak sempat mendengarkan pengajian. Sekali waktu saja sehari tidak kesempat ke masjid, rugi kita. Tidak bisa subuh, oke lah. Zuhur, tidak bisa zuhur, asar, tidak bisa asar, maghrib, tidak bisa maghrib, isya. Kan tidak bekerja sampai isya dah. Dengarkan pengajian seminggunya kan itu kan, seminggu. Tidak nama. Rugi Bapak Ibu. Tapi ada orang walaupun dia hidup dalam kekurangan, kemiskinan, yang ibadah-ibadah praktis itu dijaganya. Baca Al-Quran, sudah sholat subuh baca, enggak 2 halaman. Mau tidur baca zikir. Walaupun berimpak 1.000, 5.000, tapi apa bisa juga. Artinya apa? Kemiskinan, kekurangan, kesusahan tidak menghalangi. Nah, ini dikatakan oleh Ghazali, orang ini syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu, tidak sadunya lo kayak kayu itu Pak. Banyak yang miskin, banyak juga yang melarang hidupnya, banyak yang bansai kata orang itu. Tapi jangan tanya ibadahnya. Kalah kita. Mungkin lebih payah lah itu para sahabat Nabi itu dulu. Ada enggak Bapak Ibu orang sekarang seperti Nabi, seperti keluarga Nabi, sahabat Nabi? Enggak makan 3 hari, lalu apa? Diikat batu di perut ini gitu. Ada Pak orang seperti itu sekarang? Ada. Dilihat oleh sahabat Nabi berbunyi-bunyi di balik baju Nabi itu. Apa itu Rasulullah? Rupanya batu. Penghalang paruh batu. Anak-anak Nabi juga begitu. Fatimah anak Nabi dengan suaminya Ali bin Abi Thalib itu hidupnya susah Pak. Tapi ibadahnya jangan ditanya. Apalagi orang kayanya di zaman itu. Jadi orang miskinnya saja di zaman Nabi itu bukan main solehnya, apalagi orang kayanya. Ada enggak Pak orang yang seperti pamannya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab hanya sekali terlambat sholat asar berjamaah gara-gara mengurus kebun kurmanya. Apa yang lakukannya? Diwakafkannya kebun kurma itu. Karena dia apa? Merasa apa? Rugi. Tidak ada artinya pohon kurma, kebun kurma yang jumlahnya mungkin ratusan juta dengan pahala sholat berjamaah sholat asar itu. Sholat asar itu apalagi sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat tahiyat masjid, ada sholat sunat fajarnya. Itu hadis lahir didanga ada orang, tapi kadang-kadang tidak diamalkan. Apa bunyi hadisnya?
Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya pada sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya nilainya, Bu. Nah, jadi itu kata Imam Al-Ghazali. Biarlah kurang-kurang hidup di dunia kau, tapi di akhirat nanti jangan sampai celaka pula. Yang paling susah kata Imam Ghazali yang keempat ini. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka hidup di dunia dan celaka pula di akhirat. Menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Penderitaan di akhirat itu selama-lamanya. Kebahagiaan di akhirat itu selama-lamanya. Kalau di dunia ini berapalah paling lama kita susah ya. Paling mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Sakitnya di dunia ini berapa lagi dibanding dengan sakit di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu, itu doa kita ya. Lalu apa? Waqina azabannar. Pelihara ya Allah kami dari azab siksa neraka. Nah, kalau ayat-ayat tentang siksa neraka itu banyak suratnya, banyak ayatnya. Ya, banyak ayatnya. Buka saja umpamanya di dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada litawina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaun wala syaraba illa hamiman wa wassaqa. Di neraka itu tidak ada kesejukan, yang ada hanya panas, namanya ada neraka. Tidak ada minuman kecuali adalah cairan panas. Kalau di dunia ini bisa kita panas hari kita minum yang segar pakai es, ya pakai jus ini. Di neraka nanti jusnya jus darah, jus nanah. Nauzubillah min zalik, Pak. Makanan apa? Ada makanan namanya zakum. Zakum itu apa namanya? Yaitu buahan yang berduri. Harus makan. Karena lapar. Di dunia makanan banyak, bisa memilih. Nah, itu makanya Pak Bu, kita kalau umpamanya Allah buat seseorang itu agak susah, lalu diberi oleh Allah rahmat, diberi rezeki, itu syukurnya itu berbeda tuh Pak. Beda. Ada seorang ulama besar, ulama sufi, namanya As-Sazili namanya. Itu tokoh sufi, tokoh tasawuf. As-Sazili, Hasan As-Sazili namanya. Pendiri sufi terbesar. Jadi ketika dia bertamu ke rumah orang, hari musim panas, Pak. Panas bukan main hari itu. Lalu disuguhkan minum. Murid-muridnya minum. Apa yang dikasih minum, diminum aja gitu. Minum. Kenapa? Tidak tahan lagi panas. Tapi oleh Hasan As-Sazili, dia minta kepada tuan rumah tadi, berikan aku minuman yang lebih dingin katanya. Berarti minta pakai es. Murid-muridnya sudah puas dengan air yang tidak pakai es, tapi dia minta es, minta lebih dingin lagi gitu. Lalu ditanya oleh muridnya, guru, saya kata, ini kan sudah cukup untuk membasahi kerompong kita, karena kita baru berjalan dari tempat yang jauh, padang pasir itu. Perhatikan Pak Bu, apa jawaban daripada Hasan As-Sazili ini? Ya wahai murid-muridku, tapi kenapa aku minta pakai es ke tuan rumahnya? Supaya katanya, setelah aku minum air yang pakai es ini, aku merasakan lebih nikmat lagi. Karena hari panas,
minum yang dingin. Setelah diminum apa? Tentu kesyukuran berbeda, lebih besar, lebih kuat kesyukuran aku daripada kalian, katanya gitu. Ini orang berilmu itu begitu, Pak Bu. Jadi artinya apa, Pak Bu? Kadang-kadang Allah buat seseorang itu tidak menderita, susah, perlu piti, anak ke kuliah atau UB ikut segala macam. Lalu apa? Sudah putar-putar, berkeliling mencari uang, pinjaman segala macam, belum juga. Sampai mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lalu apa? Setelah masuk bulan kedua, baru Allah berikan kepadanya pertolongan. Ada saja orang yang membantu. Maka terima kasihnya, syukurnya berbeda dengan hari ini kita susah hidup, butuh uang, kemudian pinjam uang sama orang lain, diberi oleh orang. Maka syukurnya tidak sebesar syukur orang yang lama mendapatkan itu. Ini Bu? Iya sih Bu. Sakit juga begitu Pak. Tersakit sebulan, 2 bulan, bahkan setahun kita sakit baru sembuh. Tapi kalau kita setelah setahun kita sakit, kita berobat ke sana kemari, sembuh kita, pasti beda itu syukurnya kepada Allah dibanding orang yang sakit hari ini, pagi sorenya senang. Itu beda aja. Menganggap seolah-olah Pak sakit biasa. Padahal sama-sama sakitnya, mungkin sama sakitnya, sakit gigi namanya. Ada orang sakit gigi sejam sembuh, tapi ada orang sakit gigi 2 hari 3 hari baru sembuh. Maka akan berbeda kesyukuran orang yang sakitnya lama tadi. Nah, begitu seterusnya dalam hidup ini. Makanya kata ulama-ulama kita, salah satu nasihat dari seorang ulama besar juga, tokoh sufi, namanya Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, di dalam bukunya Al-Hikam, katanya begini Pak. Kadang-kadang Allah membuat seseorang itu dekat kepada Allah, bisa dengan harta, dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Jadi harta, dunia, kenikmatan membuat orang dekat kepada Allah, itu bagus. Tapi ada juga orang dengan harta yang banyak, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dia tidak dekat dengan Allah, malah jauh. Nah, orang ini dibuat oleh Allah. Kata Allah, enggak, ini orang kalau dengan harta dia lupa denganku, enggak mau bersyukur, enggak berzikir, enggak ingat padaku. Lalu apa? Cara Allah, didatangkan oleh Allah kepadanya masalah, datangkan oleh Allah kepadanya musibah. Barulah di situ kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang itu dekat kepada Allah. Artinya apa? Orang itu diseret oleh Allah untuk dekat kepada Allah dengan penderitaan. Ketika itulah orang terus menyebut, Ya Allah, Ya Allah. Orang Bu, Pak, kalau sudah pada puncak kesusahan, puncak penderitaan, pasti yang diucapkannya adalah Allah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengabulkan permintaannya. Makanya kata Allah kepada malaikat, aku ingin wahai malaikat-malaikat mendengar namaku disebut oleh hambaku. Ketika kapan wahai malaikat? Kata Allah, ketika aku berikan kepadanya, yaitu cobaan, musibah. Tapi lah model itu bareknya cobaan, ujian, ndak jo takana dengan Allah. Ini na'udzubillah min zalik. Pak Ibu, itulah
Dulu pembahasan kita tentang salahuddin wa dunya wal akhirah. Ayat di dalam surat Al-Baqarah yang intinya adalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.